Sol yang masih merasa kesal dengan aplikasi chatnya terus mengeluarkan jawaban yang salah dan tidak sesuai dengan keinginannya. Dia tidak menyadari ada sebuah sepeda dengan sorot lampunya yang akan menabrak Sol. Sol pun terkejut tidak sempat menghindar. Tapi hal terduga telah terjadi. Tiba-tiba cowok rambut merah keriting itu menyelamatkan Sol dan pengendara sepeda itu meminta maaf. Si keriting merah menanyakan keadaan Sol dan Sol menjawab ia tidak apa-apa dan menyuruh cowok itu untuk melepaskannya. Tidak berselang lama tiba-tiba sebuah bola baseball meluncur ke muka Sol dan lagi-lagi si keriting merah menangkapnya sehingga tidak mengenai muka Sol. Si pelempar minta maaf yang entah dari mana tiba-tiba dia muncul. Di saat mereka sedang berbincang secara mengejutkan datanglah sebuah mobil dari arah belakang mereka dengan cepat akan menabrak. Tapi lagi dan lagi si keriting merah menyelamatkan Sol. Sambil berkata hal seperti ini sepertinya bahaya selalu mengincarmu ya dan mungkin kau jenis orang yang selalu membawa bahaya kemanapun kau pergi. Dalam hati Sol, apa orang ini bodoh mengada-ada. Di saat bersamaan cowok ini mengeluarkan sebilah pisau siap untuk menyakiti Sol, tapi secara mengejutkan seorang kakek perperawakan kecil menghampiri. Dan itu membuat si keriting merasa terganggu dengan rencananya. Dan ternyata kakek itu mengenal Sol. Sol pun bertanya sedang apa kakeknya di sini. Dia jawab sedang jalan-jalan sambil melihat para gadis seksi berolahraga, yang membuat Sol berpikir kakeknya ini mesum. Kakeknya menyarankan Sol segera pulang karena sudah larut malam. Sol pun pamit dan berterima kasih sama cowok keriting atas pertolongannya hari ini, dan Sol pun pergi meninggalkan mereka. Lalu kakek itu mengatakan dia anak yang ceiakan. Iya benar kata si keriting merah. Dan tiba-tiba kakek itu mengeluarkan aura membunuhnya sambil berkata jadi apa yang kau pikirkan? Kenapa menyelamatkannya kalau kau mau membunuhnya? Lalu si keriting menjawab bahwa dia punya alasan pribadi melakukannya. Si kakek itu berkata kau mungkin melakukan apa yang menjadi tugasmu. Tapi aku pun harus melakukan apa yang harus kulakukan. Aura membunuh keluar kembali dengan cepat menuju si rambut merah yang dia sendiri sangat terkejut dengan gerakan tiba-tiba itu. Tapi sepertinya hal ini tidaklah seperti yang ia pikirkan. Karena ternyata si kakek hanya ingin mendekati gadis yang ada di depannya. Tapi tetap saja pergerakan kakek itu sangat cepat bahkan si rambut merah pun hampir tidak menyadarinya. Sambil berkata, monster macam apa kakek itu? Cerita ke sebuah rumah yang dimana ini adalah rumah si kakek itu yang menjelaskan kalau Sol didekati seorang pembunuh berbahaya dan itu terjadi saat kebetulan kakeknya kebetulan lewat. Hyuna sangat kaget mendengar hal itu. Kakek itu diketahui bernama Lita Esik seorang mantan operasi khusus Departemen Keamanan. Dia menyarankan Hyuna bekerja sama dengan ketua Suyeon karena mereka orang-orang hebat. Tapi Hyuna bersikeras bahwa ia lebih baik dari mereka. Kakek mesum ini menganggap Hyuna berpikiran sempit sambil fokus ke yang lain. Hyuna mengatakan ia akan membuktikannya dan berlalu pergi sambil menutup pintu. Kakek itu berkata dia mirip siapa sampai bisa sekeras kepala begitu. Esok paginya Hyuna meminta maaf kepada Sol karena tidak membalas chatnya dengan merayu memeluk Sol, dan si montok lihat mereka terkejut, sambil bilang apa ini yang disebut persahabatan wanita. Tidak lama datanglah si pirang yang masih mencari Sol tapi Hyuna buru-buru mendekatinya dan dengan aura seram dia mengancam si pirang agar jangan mengganggu Sol lagi. Dan Hyuna pun mengatakan dia bilang tidak akan mengganggu lagi. Baru redalah giliran anak komite disiplin yang datang dan membuat Hyuna emosi kembali. Dan tangan si kacamata dipelintir agar jangan mengganggu Sol. Kedua cewek itu tidak terima tapi Hyuna mengeluarkan aura membunuh yang membuat mereka ketakutan. Di sisi lain Dimontok memperhatikan Hyuna dan mulai menyukainya. Dalam batin Suyeon kepada Hyuna akhirnya dia mengerjakan misi dengan serius. Tapi ini membuat Sol tidak nyaman dengan kelakuan Hyuna dan memprotesnya bahwa kelakuan Hyuna sangat mirip dengan Suyeon dan membuatnya shock terapi sambil melirik ke Suyeon. Dan Suyeon pun memberi tanda jempol kepada Hyuna dengan berbinar-binar dan senang. Dan Hyuna membatin kalau dia harus mirip sama cowok kayak Suyeon.
Beralih ke gerbang depan sekolah yang tiba-tiba ada cowok terasa tidak asing dan mengejutkan sekali, ternyata cowok si rambut keriting merah juga menjadi murid di SMA yang sama dengan Sol. Dan kita perkenalkan cowok rambut merah ini bernama Antemin. Dia adalah seorang elit dari Departemen Republik Rakyat Demokratik. Dia telah mengalami banyak pelatihan berat saat di militer dan menjadi prajurit Joseon yang menjunjung tinggi kehormatan. Taemin menjadi murid pindahan dan dia pun memperkenalkan diri kepada teman sekelasnya. Dia hanya punya satu misi untuk revolusi dan perubahan, yaitu ia harus membunuh Putri Kim Sol dengan tangannya sendiri. Di kelas Taemin memperhatikan Sol, dia menduga Sol sudah menyukainya. Tapi sebaliknya Sol malah ngerasa gak nyaman diliatin sama Taemin. Taemin berencana membaur dengan yang lain, dan ternyata bertepatan dengan festival olahraga. Taemin langsung bergabung ke lapang sepak bola dan permulaan ia haus terkena bola di mukanya. Murid lain bingung dengan Taemin, sementara ia terkapar di lapang. Terlihat si pirang lagi syuting bola ke gawang dan berhasil membobol gawang yang ternyata dijaga si Montok. Dan dia pun mendapat banyak pujian dari cewek-cewek yang ada di sekitar situ. Tentu saja dia berharap Sol melihat aksi kerennya. Di sisi lain Sol nampak tidak nyaman memakai baju festival olahraga dan Hyuna mengetahui itu, dia menyarankan agar panitia merevisi baju itu. Dalam benak Hyuna, dia kepikiran sama Taemin yang ternyata Hyuna mengetahui identitas Taemin yang berasal dari Departemen Keamanan Negara dan apa yang sedang direncanakannya sambil memperhatikan Taemin. Taemin tidak menyangka dan kaget di pikirannya para wanita di sini dijadikan tentara boneka. Dengan pikiran Taemin yang membayangkan mereka adalah tentara boneka. Ia pun melirik sang putri Ki, menyangka ia pun sama. Dan dia berpikir ini lebih sulit dari yang dikira. Sambil melamun ada bola kembali mengarah ke Taemin dan dia pun terkapar lagi di lapangan. Tidak lama ada yang menyapanya menanyakan keadaannya yang ternyata dia adalah Suyeon. Para cewek membicarakan Taemin yang seorang murid pindahan dan membandingkan ketampanan mereka berdua. Lalu para cewek menanyakan kepada cewek bernama Sehwa mana yang lebih ia sukai, dan dia pun menjawab menyukai keduanya. Mereka pun menanyakan hal yang sama kepada mari cewek berkacamata dan jawab ragu sambil memperhatikan Suyeon. Tiba-tiba suara keras bergema yang ternyata itu adalah guru olahraga yang bernama Kang Cheol, seorang prajurit marinir. Sambil berkata kalau tidak ada gol atau kalau mereka akan dikurung di ruang olahraga sambil menatap Taemin yang dibopong Suyeon. Lagi-lagi pikiran Taemin terlalu jauh dan murid lain memprotes Pak Guru itu kalau itu tidak adil. Lalu Taemin dengan pikirannya yang berlebihan langsung masuk lapangan membawa bola dengan gerakan lincah dan menghujamkan tendangannya ke gawang sehingga menghasilkan gol untuk timnya. Di saat merayakan kemenangan Taemin merasa ada perasaan aneh dengan kerja sama tim ini. Dan dari kejauhan Sehwa memperhatikan Taemin, lalu gurunya memberi instruksi yang bisa cetak gol kemenangan bakalan kencan dengan Sol, yang tentu saja diprotes sama Sol karena gurunya seenaknya memutuskan. Tiba-tiba Hyuna pun pengen bergabung buat mencetak gol dan Sol melihatnya aneh. Suyeon sepertinya diperintah untuk mencetak gol juga. Bagi Taemin bisa kencan dengan Sol sangat memudahkannya untuk membunuh Sol. Akhirnya Taemin dan Suyeon pun berebut untuk mencetak gol yang dicampuri si pirang sambil berkata sepak bola itu mengandalkan tekad. Bola mengarah ke si Montok dan berhasil ditangkap dengan sempurna sambil bergumam kau kira semudah itu. Si Montok mengope bola ke Suyeon dan Taemin, mereka berdua berlari dengan kekuatan yang sama dan menendang secara bersamaan. Hal itu disaksikan oleh para murid dan guru olahraga. Ternyata bola harus keluar lapangan karena tendangan mereka dan sangat disayangkan oleh guru olahraga. Suyeon pun memuji Taemin bermain dengan sangat baik dan mengingatkan masih ada adu penalti. Taemin pun melihat Suyeon adalah Hoang yang baik. Tapi ternyata dalam adu penalti itu mereka harus kalah telak dan seolah kemenangan yang tadi menjadi tidak ada. Sehwa memperhatikan pertandingan itu dan dia sangat tertarik dan memuji seseorang di antara mereka, yaitu Suyeon. Oke, sampai sini dulu, jangan lupa subscribe untuk update kelanjutan chapter selanjutnya.